Setelah itu, Hansen kembali. Dia mengunjungi ayangnya Jianran. Hansen mengatakan pada Jianran bahwa Jianran bisa bertanggung jawab atas esensi kehidupan Geno beruang beku. Karena Hansen tidak dapat menyerap esensi kehidupan Geno sejauh ini, jadi tidak ada gunanya menyimpannya sekarang. Terutama karena yang dilakukannya hanyalah memancing kecemburuan dan kemarahan orang lain. Jika Hansen memberikannya kepada keluarga Ji, orang-orang akan tahu bahwa dia tidak dapat menyerap esensi kehidupan Geno dan diharapkan akan mencegah mereka mengganggunya. Hansen tidak takut bertarung, tetapi upaya pembunuhan sulit dihindari. Di aliansi, dia tidak terkalahkan. Tidak ada gunanya dibunuh untuk barang yang tidak berharga baginya. Hansen memang ingin tahu apakah ada cara untuk menyerap esensi kehidupan Geno. Dengan pengetahuan dan kekayaannya sendiri, kemampuannya untuk melakukan tes dan eksperimen terbatas. Oleh karena itu, memberikannya kepada keluarga Ji adalah tindakan terbaik. Hansen juga berpikir untuk menjual esensi kehidupan Geno generasi pertama yang tidak bisa dia serap kepada orang lain. Barang-barang seperti itu kemungkinan besar juga tidak berguna bagi mereka, tapi setidaknya dia akan mendapatkan banyak uang. Setelah itu, Jianran ke tempat ayahnya, tepatnya di villa keluarga Zi. "Ayah, kamu benar-benar punya banyak waktu luang baru-baru ini," ujar Jianran. "Aku tidak bisa menahannya. Menantu masa depanku terlalu berbakat," ungkap Jirozen tampak seperti bercanda dengan anaknya. "Apa yang telah dia lakukan sekarang?" tanya Jianran berkedip seolah-olah tidak tahu, meskipun Hansen sudah memberitahunya. "Bukankah dia memberitahumu dia menggunakan roh untuk mengalahkan selusin elit dan Huang Yonglong?" ucap Jirozen. "Aku hanya mendengar dia menggunakan jiwa bis peliharaan humanoid untuk membunuh sekelompok pencuri yang berusaha merompoknya," ungkap Jianran sambil tersenyum. "Pencuri ya? Apakah kamu bertanya padanya apa tingkat jiwa bisnya?" tanya Jirozen lagi. "Jiwa bis tingkat super god," jawab Jianran dengan pasti. "Jadi itu adalah jiwa bis super god," ujar Jirozen. Dia sudah menebaknya, namun masih terkejut setelah mendengarnya. Pikirnya jika Hansen memiliki jiwa bis seperti itu, Hansen seharusnya membunuh setidaknya satu bis super god lainnya. Sulit untuk tidak terkejut karenanya. Keluarga Ji menghabiskan banyak kekayaan untuk mendanai pemburuan hanya untuk satu bis super god, dan itu ada di Suaka Dewa pertama. Sedangkan Hansen telah membunuh setidaknya 2 bis super god di Suaka Dewa kedua sendirian. Ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh banyak keluarga selama beberapa generasi terakhir. Memiliki hewan peliharaan super god dan meningkatkannya ke mode pertempuran adalah investasi yang jauh lebih baik daripada baju besi super god Ji King. Anugerah kekuatan yang diterima Hansen akan bekerja dengan sangat baik saat berhadapan dengan bis super god lainnya di masa depan. Dengan hewan peliharaan super god di sisinya, Hansen pasti akan membunuh lebih banyak bis super god mulai sekarang. Dan baju besi super god Ji King tidak banyak membantunya secara keseluruhan. "Apakah Hansen memberitahumu berapa banyak bis super god yang telah dia bunuh?" tanya Jirozen kepada anak cantiknya ini. "Dia telah membunuh 2 bis super god secara total," jawab Jianran. Jianran hanya memberitahu ayahnya apa yang dikatakan Hansen kepadanya. Jirozen menghela napas dan berkata, "Aku pikir Ji King beruntung, tetapi keberuntungan Hansen jauh melebihi miliknya. Hewan peliharaan super god itu baru saja berevolusi menjadi mode pertempuran, dan Hansen belum membawanya untuk melawan bis super god lainnya. Kematian Huang Yonglong terjadi pada apa yang secara praktis merupakan uji coba pertamanya," ungkap Jianran tertawa. Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Oh, dan Hansen berkata dia akan memberi kita esensi kehidupan Geno beruang beku. Apakah ada syarat dari pemberian seperti itu?" tanya Jirozen. "Ayah, jangan katakan itu. Mengapa ada kondisi atau ikatan apapun? Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah hadiah untukku dan aku dapat melakukan apapun yang kuinginkan dengannya," jawab Jianran. "Hah? Benar-benar tidak ada syarat?" tanya Jirozen lagi. "Tidak ada, tapi karena dia begitu baik pada putrimu, ayah tidak bisa membiarkan dirimu berhutang padanya," jawab Jianran sambil menyarankan dengan licik. "Hansen ini adalah pria yang cerdas. Aku akan memberikannya itu. Memberikannya kepada putriku sebagai hadiah tidak diragukan lagi akan menguntungkannya lebih dari jika dia menjualnya kepada kita," ungkap Jirozen. Lalu melanjutkan, "Dia memiliki penilaian yang sangat baik. Untuk berpikir seperti ini, dia bukan seseorang yang mendambakan sedikit keuntungan setiap ada kesempatan. Aku tahu, aku tidak buta.
ayah tidak berpikir aku akan memilih orang bodoh kan, ungkap Jianran. Lalu lanjut mengatakan, Hansen memberitahuku bahwa dia akan tinggal di ladang es dan bahwa kita dapat mengambil esensi kehidupan Geno kapanpun kita mau. Tentu, anakku, beritahu Hansen kecil bahwa keluarga Ji tidak menerima amal dan hal-hal tidak diterima tanpa imbalan apapun. Aku akan kembali dan berbicara dengan pamanmu. Kami akan memberi Hansen hadiah yang masuk akal untuk hadiah ini. Beritahu Han kecil bahwa keluarga Ji secara resmi meminta kesempatan untuk bekerja sama dan berburu bis Super God bersama. Jika dia tertarik, aku yakin kita akan membicarakan banyak hal dan mengenai esensi kehidupan Geno lainnya bagaimana. Hansen setuju untuk menjualnya ke keluarga Qin, jawab Jianran. Keluarga Qin? Tidak buruk, dia pasti tahu apa yang dia lakukan, ucap Jirozen. Jianran tidak berbohong, Hansen memang berencana menjualnya ke keluarga Qin. Lagi pula dia tidak bisa menyerap esensi kehidupan Geno dari bis Super God generasi pertama. Dan memegangnya hanya akan membuat orang lain cemburu. Dia juga akan memaksimalkan keuntungan yang bisa dia terima dengan menjualnya sedini mungkin. Hansen adalah bagian dari tim operasi keamanan khusus dan itu menjaga keluarganya. Mempertimbangkan hubungannya dengan Qin Xuan, Hansen hampir berkewajiban untuk menjualnya kepada keluarga Qin. Sementara itu di tempat Hansen tengah menghubungi Qin Xuan membicarakan banyak hal. Berita tentang penjualan dua esensi kehidupan Geno dan fakta bahwa dia memiliki hewan peliharaan Super God menjadi fakta yang terkenal di aliansi. Banyak pejabat kunci dan pejabat beraksi terguncang oleh berita itu. Banyak orang yang mengenal Hansen lebih dekat ditanya tentang dia. Apakah dia memiliki lebih banyak esensi kehidupan Geno? Apakah dia bersedia bekerja sama? Bahkan mungkin membantu berburu bis Super God. Jawaban Hansen tentu saja tidak. Dia menolak semua permintaan dan tetap di tempat penampungannya. Menolak untuk pergi kemanapun. Yang dia lakukan hanyalah ingin melatih Sutra Dongsuan sambil menunggu buah persik matang. Setelah itu, meskipun dia berada di shelternya, Hansen masih merasakan gatal dari banyak mata yang mengawasinya kemanapun dia pergi. Dia mengira itulah harga menjadi terkenal. Tapi secara keseluruhan, Hansen tidak terlalu peduli karena musim buah persik matang dengan cepat mendekat. Hansen menggunakan jurus Kage Bunshin-nya untuk mengalihkan orang-orang yang mengejarnya, sehingga dia bisa menyelinap keluar tanpa terlihat. Singkat cerita, Hansen sudah memasuki hutan persik dengan menunggangi si singa emas. Hansen membawa rubah perak imut dan angelnya. Dia ingin mengambil buah persik untuk melihat apakah dia bisa membuka tingkat pertama Sutra Dongsuan. Memasuki hutan persik sekali lagi, Hansen memiliki banyak keberanian. Bahkan jika ular merah muda membawa pasukannya bersama, dia yakin bisa membunuh mereka semua dengan rubah perak imut dan angel cantik di sisinya. Tapi hal semacam itu tidak terjadi. Kehadiran rubah perak mengusir bis apapun di sepanjang jalan. Yang mengecewakan Hansen, dia menantikan kemungkinan berburu sejumlah ular darah dewa, sehingga dia bisa melahap mereka dan lebih dekat untuk memaksimalkan poin darah dewanya. Tetapi untuk beberapa alasan, ular merah muda dan pasukan ular yang merayap tidak muncul sampai Hansen tiba di pohon persik mistik raksasa. Terlihat pasukan ular telah berkumpul di sekitar pohon persik mistik. Hansen juga melihat beruang hitam dan anaknya. Ada juga bis sejenis burung bangau dan bis lainnya. Setiap bis yang ditemui di pohon terakhir kali, namun tanpa gajah tulang putih kali ini. Ular merah muda melihat kedatangan Hansen dan mengangkat kepalanya menatap Hansen dengan dingin duduk di atas Titanoboa. Tetapi untuk beberapa alasan, ular merah muda itu menghindari Hansen dan tidak menyerang. Perilaku ini mengejutkan Hansen. Lalu anak beruang hitam di sisi yang lain tampak senang melihat Hansen. Secara mengejutkan, ia berlari ke arah Hansen, mengabaikan para ular. Dengan sedikit pengamatan, Hansen memperhatikan bahwa ukuran anak beruang hitam telah bertambah sejak terakhir kali bertemu. Itu telah tumbuh dengan cepat. Melihat itu, rubah perak imut terlihat bingung dan tiba-tiba sang anak beruang hitam memeluk dan menjilat-jilati Hansen. Kemudian sang anak beruang hitam memberi isyarat agar Hansen duduk di sebelah beruang hitam besar. Hansen melihat pohon persik, memperhatikan bahwa belum ada buah persik di atasnya. Tetapi kemudian setelah beberapa waktu, rubah perak melihat sesuatu. Ternyata buah persik muncul. Mereka seukuran telur burung unta. Buah persik berwarna merah di bagian bawah dan pucat di bagian atas. Nampaknya seolah-olah beberapa saat lagi akan matang.
Para bisu pergat yang berkumpul di sana semua menatap buah persik. Hansen kemudian melihat pesaingnya, ular merah muda, binatang biru, burung bangau, beruang kecil dan beruang besar, serta ada pasukan ular di sana akan sulit untuk mengambil buah persik. Sementara itu, burung bangau mulai terbang mengitari pohon persik yang memancarkan cahaya. Hansen pun mendekati beruang besar yang duduk jauh dari pohon persik. Anehnya tidak ada bisu pergat yang berusaha mendekati pohon. Mereka hanya mengitarinya hampir seolah-olah ada radius di mana mereka harus berada di luar. Anak beruang hitam terus mengitari Hansen, kemudian berhenti untuk menatap rubah perak yang sedang beristirahat di bahu Hansen. Tampaknya dia sangat tertarik pada rubah perak imut. Aneh, buah persik itu akan matang, jadi mengapa mereka menjaga jarak? Bukankah seharusnya mereka masing-masing berlomba untuk itu sekarang? Apakah mereka tidak takut orang lain mencurinya? Gumam Hansen sambil menatap pohon persik mistik dan mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Tanpa berlama-lama lagi, Hansen menggunakan jet skin untuk membuka kunci gen dan meningkatkan inderanya. Meskipun dia belum memiliki indera ke-8, indera dan presisinya masih melebihi bis super god. Hansen menggunakan fungsi sensorik barunya untuk memeriksa pohon persik. Melalui penggunaan indera yang tinggi, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan pohon persik mistik. Di pohon itu ada sesuatu yang sangat kecil, tapi itu adalah sesuatu yang hidup yang bergerak. Faktanya ada banyak dari mereka, dan mereka bergerak kemana-mana. Hansen bisa melihat mereka merangkak seperti semut. Melihatnya saja sudah membuat kepalanya gatal. Hansen yakin terakhir kali di sini di pohon persik tidak ada serangga. Kalau tidak, dia akan tahu tentang mereka yang akan datang ke sini. Aneh, dari mana semua serangga ini berasal? Tidak mungkin mereka bisa menjadi bisu pergat, bukan? Tapi mengapa para bisu pergat takut pada mereka? Dan mengapa mereka menghindari mendekati pohon itu? Pikir Hansen merenungkan situasi aneh itu. Ular merah muda dan pasukannya pun hanya menunggu. Beberapa saat kemudian buah persik matang, memancarkan kabut. Aromanya tercium begitu menyenangkan yang terbawa angin melapisi beberapa ratus mil. Para bisu pergat yang melihat buah persik matang mulai bergerak. Hansen menyaksikan bagaimana semua bis menjadi semakin tidak sabar. Mereka sangat menginginkan buah persik, tetapi mereka bertentangan dengan rasa takut yang melarang mereka maju. Hansen terkejut dengan pemandangan itu, dan itu membuatnya semakin bingung dengan sifat serangga itu. Dari mana mereka berasal untuk memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka menakuti para bis super god. Lalu buah persik mulai bersinar, sebuah simbol terdiri dari cahaya muncul di kulitnya. Pada saat itu serangga menjadi gila dan menyapu pohon seperti gelombang laut. Seperti bayangan, mereka naik menuju buah persik. Para bisu pergat yang melihat pun masih ragu-ragu untuk bergerak. Tapi untuk Hansen, dia tidak tinggal diam. Hansen langsung memanggil tombak membaranya. Gerakan Hansen seperti ujung domino pertama. Ular merah muda, binatang biru, burung bangau, beruang hitam, dan anaknya mulai bergerak. Ketakutan mereka terhadap serangga masih terlihat, tetapi mereka tidak mau melepaskan buah persik itu dengan mudah. Para serangga menyadari Hansen dan para bisu pergat datang ke arah mereka. Jadi mereka menggoyangkan sayap kecil mereka dan terbang seperti asap hitam, siap untuk pertempuran udara. Hansen dengan sigap mengayunkan tombak membaranya dan api membakar kawanan serangga. Mereka tidak terbunuh, tetapi mereka tidak bisa terbang lagi. Tiba-tiba rubah perak melompat. Sebuah sembaran petir perak membakar serangga yang datang untuk tuannya. Hansen berterima kasih atas tindakan rubah perak imutnya. Meskipun Hansen yang pergi terlebih dahulu, namun burung bangau telah berhasil terbang tepat di depan buah persik dan menggunakan paruhnya untuk mencoba mematuknya dari ranting yang dipegangnya. Serangga hitam tak tinggal diam, dia berkumpul bersama seperti tangan hitam besar dan menampar bangau yang mengganggu, menjatuhkannya sejauh belasan meter. Serangga di depan Hansen juga seperti itu, mereka berkerumunan bersama berusaha untuk menyerangnya. Hal yang sama juga dialami para bis super god. Pendakian mereka terhalang oleh serangga dan mendapati diri mereka tidak dapat mencapai buah persik. Serangga hitam kemudian membentuk tangan besar yang mencengkram pohon. Itu mencakar ke atas menuju buah persik. Burung bangau tidak terlalu senang. Dia mengapakkan sayapnya untuk melahirkan tornado yang menakutkan. Serangga hitam terlempar ke dalam tornado. Burung bangau kemudian melihat ada kesempatan untuk mengambil buah persik. Jadi dia mempercepat dan terbang kembali. Tapi sebelum itu terjadi, Hansen melihat dan mendengar suara kayu pecah dan serangga hitam seukuran kepalan tangan keluar dari pohon.
Itu tampak seperti kepik berbintik 7, tetapi kepalanya jauh lebih besar dan warnanya sepenuhnya hitam. Sayapnya berkilauan emas tembus pandang. Serangga itu keluar dari lubang dan mengepakkan sayap emasnya, menghasilkan cahaya terang. Kemudian ia mendengung tepat di depan bangau, menyerang salah satu sayapnya. Kulit dan bulu bangau yang keras itu tercabik-cabik oleh serangga yang rakus. Burung bangau berteriak, dia mengepak-ngepakkan sayapnya agar sang serangga lepas dari dirinya. Tapi sayang seribu sayang, itu tidak bisa. Melihat itu, kepala Hansen terasa mati rasa. Tapi dia tahu ini adalah kesempatan yang dia butuhkan untuk mengambil buah persik. Serangga bersayap emas telah ditarik ke langit oleh bangau. Dan ini adalah kesempatan terbaik Hansen untuk mengambil buah persik. Tapi ada sesuatu yang lebih cepat dari Hansen. Ular merah muda ternyata sudah berada tepat di depan buah persik. Dan Hansen tidak tahu kapan ular itu berhasil mendekat. Ular kecil itu kurus, namun ketika membuka mulutnya, dia cukup besar untuk menelan seluruh buah persik. Melihat buah persik yang akan ditelan ular merah muda, bayangan emas lain muncul dari lubang di pohon. Dalam satu pukulan menghantam sang ular merah muda, lalu menggigitnya. Pada saat itu, Hansen melihat dua serangga bersayap emas muncul dari lubang di dalam pohon. Ini cukup membuat Hansen shock. Ada lebih dari dua serangga bersayap emas sekarang. Serangga yang hampir sekuat bis Super God. 4 telah keluar dari lubang dan siapa yang tahu berapa banyak lagi yang mungkin masih tinggal di dalam. Tiba-tiba salah satu serangga bersayap emas menargetkan Hansen. Hansen dengan cepat kabur. Rubah perak tampak marah. Dia langsung melancarkan sambaran petir yang melompat ke arah musuh yang mendekat. Serangga bersayap emas mengepakkan sayapnya untuk menghindari serangan rubah perak dan melanjutkan pengejarannya terhadap Hansen. Sudah terlambat untuk mengangkat tombaknya dan jantung Hansen berdetak dengan cepat. Panah merak muncul di tangannya dan dengan itu dia memukul serangga yang datang untuk melahapnya. Bang! Panah merak dan serangga bersayap emas bertabrakan. Namun kekuatan mengerikan dipindahkan ke tangan Hansen. Tangan Hansen rasanya mati rasa. Itu adalah kekuatan yang menakutkan. Itu tidak lebih lemah dari bis Super God rata-rata, ujar Hansen terkejut. Tetapi dengan cepat Hansen memperhatikan serangga bersayap emas yang melanjutkan pengajarannya. Sementara itu, beruang hitam dan anaknya menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan penghalang serangga hitam. Mereka memanjat pohon sebaik mungkin dan dengan bulu dan kulit tebal mereka. Mereka tidak takut serangga menggigit mereka. Ketika mereka tiba di dekat buah persik, tubuh mereka telah diselimuti serangga yang menggigit. Tiba-tiba muncul serangga dari dalam pohon. Kali ini bukan serangga bersayap emas. Itu adalah serangga atau kumbang kecil yang seluruh tubuhnya berlapis emas. Ia mengepakkan sayapnya melesat menuju anak beruang hitam. Beruang hitam besar meraung dan menggunakan cakarnya untuk mencoba meraih serangga emas. Tapi itu terlalu cepat dan dengan sayapnya yang cepat, ia menghindari cakar beruang dan melanjutkan ke anak sang beruang. Beruang hitam besar meraung seolah-olah memperingatkan anaknya. Bang! Serangga emas menabrak anak beruang dan jatuh dari pohon. Itu menciptakan lubang besar di tanah saat mendarat. Dari bawah, sang anak beruang hitam itu berteriak kesakitan. Beruang hitam besar tidak lagi peduli dengan buah persik. Jadi dia melompat turun dari pohon, mengaum dengan marah sambil mengejar serangga emas dan menyelamatkan anaknya dari bahaya. Dan selama ini tidak ada yang memiliki ruang kosong atau waktu untuk mengambil buah persik. Sekarang tanpa lawan, serangga hitam yang lebih kecil kembali ke bentuknya sebagai tangan dan mencoba meraih buah persik lagi. Melihat itu, Hansen tak tinggal diam. Dia langsung mengkucose angelnya. Tubuh indahnya membelah udara. Sang angel mengayunkan pedang besarnya dan memotong tangan yang telah dibentuk oleh serangga hitam. Saat sang angel melakukan itu, dia menggunakan tangannya yang lain untuk mengambil buah persik. Tetapi ketika dia mencoba menariknya, dia tidak bisa mendapatkan buah itu. Matanya menjadi dingin dan sang angel mengayunkan pedangnya untuk melepaskan buah persik dari ranting yang dipegang dengan keras. Ketika dia melakukan itu, buah persik akhirnya terlepas. Melihat buah persik diambil, serangga emas mulai mengalihkan perhatiannya dan pergi meninggalkan beruang hitam besar dan anaknya. Lalu Hansen berteriak memerintahkan angelnya untuk terbang menjauh. Angelnya pun mengepakkan sayapnya dan melesat ke langit. Kemudian kelima serangga emas mengejar sang angel, diikuti para bis lainnya. Hansen melihat kesempatan, dia pun pergi ke buah persik lainnya yang belum sepenuhnya matang.
Dia tidak pernah menyangka akan ada 5 serangga emas super guard yang menjaga buah itu. Dia beruntung Angelnya berhasil memetik buah persik saat itu. Hansen bergegas ke puncak pohon, mengangkat tombak membaranya, mencoba memetik buah persik yang belum sepenuhnya matang. Tapi tiba-tiba dia diperingatkan oleh sesuatu dan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Hansen mundur dengan cepat dan melihat kilatan merah melewatinya. Itu adalah ular merah muda kembali untuk membalas dendam. Ular merah muda itu melewatkan serangannya dan memantul dari cabang pohon, melompat ke arah Hansen sekali lagi. Hansen dan rubah perak sekarang berurusan dengan ular merah muda bersama-sama, tetapi itu merampas kesempatan mereka untuk mengambil buah persik. Rubah perak imut terlalu muda. Jika dia tumbuh sedikit lebih besar, dia mungkin bisa menangani ular merah muda itu sendirian, dan Hansen akan bisa mengambil buah persik sementara ular itu tetap sibuk. Para pasukan ular sekarang menyerang dari segala arah, dan dengan serangga hitam di belakangnya, tempat ini dalam kekacauan. Tak lama kemudian, Hansen mendengar dengungan serangga bersayap emas tiba. Beberapa serangga bersayap emas yang mengejar Angelnya kembali setelah berhenti mengejar. Hansen mengakui betapa paniknya situasinya. Hansen langsung menggunakan armor emasnya dan segera mundur. 4 serangga bersayap emas dan 1 serangga full emas tidak hanya kembali ke daerah itu, namun mereka kembali untuk mengejar Hansen. Tanpa pikir panjang, Hansen memilih untuk lari. Jika dia tidak bisa menangani 1, tidak ada kemungkinan dia bisa menangani 5. Namun rubah perak imut tak tinggal diam. Dia menggunakan kilatan petir perak. Petirnya tampak seperti jaring laba-laba saat menembak ke arah para serangga bersayap emas. 4 serangga bersayap emas bersentuhan dengan jaring listrik. Mereka kejang-kejang dan menjadi mati rasa dengan serangan itu, yang menyebabkan pengejaran mereka melambat. Tetapi serangga full emas itu tidak terpengaruh oleh pelepasan petirnya rubah perak, dan ia terbang secepat biasanya. Melihat sang serangga full emas mengejar dari dekat, Hansen mengeluarkan keterampilan yang memungkinkannya untuk menghindarinya. Dia berharap gerakan itu akan menopang hidupnya sedikit lebih lama. Namun sayang serangga full emas terlalu cepat dan bayangan emas melintas untuk merobek bahu Hansen dengan luka yang dalam dan berdarah-darah. Hansen masih bingung apakah dia harus memanggil kembali Angelnya atau tidak. Jika tidak, dia bertanya-tanya apakah hanya masalah waktu sebelum dia dan rubah perak terbunuh. Tapi tiba-tiba serangga emas dan serangga bersayap emas mengalih perhatiannya dari mereka dan terbang menjauh. Hansen terkejut, tetapi dia mengerti mengapa mereka dibiarkan begitu saja. Dia melihat kembali ke arah pohon persik mistik dan melihat ular merah muda membuka rahangnya lebar-lebar, bersiap untuk menggigit buah persik yang belum matang. Hansen ingin segera mengambil buah persik dari Angelnya dengan hanya bangau yang mengejarnya. Dia yakin dia bisa mendapatkan buah persiknya. Seperti yang diharapkan, sebelum Hansen mencapai Angelnya, ia bisa melihat bangau, kemudian naik ke atas meninggalkan tetesan darah, menunjukkan dia telah terluka. Hansen melihat Angelnya di kejauhan yang sekarang berbalik ke arah Hansen. Sepertinya dia mengejar bangau yang terluka. Tapi bangau itu menyatu dengan angin dan sekarang itu sudah lama menghilang. Bahkan Angelnya tidak bisa mengejarnya dan langsung kembali ke Hansen sambil membawa buah persik. Terlihat bahu dan tangan Hansen terluka cukup parah. Setelah itu, Hansen mengambil buah persik dari tangan Angelnya dan Hansen dipenuhi dengan kebahagiaan yang agung. Dia dengan hati-hati memegangnya dan segera meninggalkan hutan persik kembali ke tempat kapal kristalnya.